Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di sini siapa yang suka koleksi saham-saham LQ45? Pas banget karena di video kali ini kita akan review 7 saham LQ45 terbaik dengan valuasi yang sedang murah atau under value. Jadi buat teman-teman yang butuh referensi saham-saham apa nih yang lagi under value tapi ada di dalam LQ45, bisa tonton video kali ini. Karena kita nggak hanya bahas tentang referensi sahamnya, tapi kita juga akan bahas strategi untuk berinvestasi di saham-saham tersebut. Kalau teman-teman mau ikut private mentoring investasi saham bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Ini tentang saham-saham LQ45 yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah indeks LQ45 yang memuat 45 saham yang aktif ditransaksikan dan juga paling liquid. Dan ini gambaran list sahamnya. Nah, khusus di video kali ini, kita hanya mengambil dari LQ45. Jadi, semua saham yang ada di dalam sana kita screening dan baru kita bahas di video kali ini. Dan yang kita bahas di video kali ini adalah yang punya fundamental baik dan valuasinya sedang murah, baik ketika kita lihat secara historis ataupun dari sisi PBV. Lantas apa saja saham-sahamnya? Langsung saja ini list lengkapnya. Yang pertama, yang menurut kita sedang under value adalah Adaro Energi. Dengan kode saham ADRO, ini adalah salah satu perusahaan batubara yang besar di Indonesia dan termasuk salah satu saham batubara favorit sebenarnya. Satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 120 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, ini gambaran valuasi dari ADRO ini. Kalau kita lihat dari pricing ratio memang cukup tinggi untuk emiten batubara, yaitu bisa 18 kali. Namun secara PBV kalau kita perhatikan di sini hanya 0,71 kali. Jadi secara valuasi PBV dia tergolong under value nih untuk ADRO. Nah, walaupun memang kinerjanya naik turun ya setiap tahun seperti emiten batubara lainnya, dan di tahun 2020 memang mengalami penurunan laba bersih yang cukup dalam untuk emiten Adaro ini. Dari segi payout ratio dividen sebenarnya cukup lumayan, dan sebenarnya mereka juga punya kebijakan dividen yang bisa kita harapkan. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk lihat analisis lebih detail soal saham Adaro, bisa tonton video ini, linknya sudah Kanala share di deskripsi ya. Dan seperti biasa, kalau mau invest di emiten batubara, Kanala prefer untuk menunggu ketika valuasinya sangat murah. Di situ peluang multibaggernya ada, jadi kita akan tunggu sampai valuasinya lebih menarik lagi kalau bagi Kanala. Yang kedua ada saham Astra International. Ini adalah perusahaan raksasa di Indonesia yang punya banyak sekali lini bisnis dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, dan banyak lagi. Nah, memang kinerjanya beberapa tahun terakhir itu pertumbuhannya cukup lambat ya, apalagi ditambah di tahun 2020, laba bersihnya anjlok cukup dalam dibanding tahun sebelumnya. Dan secara payout ratio dividen sebenarnya Astra ini cukup lumayan. Dan valuasinya ketika video ini dibuat, itu pricing ratio-nya sekitar 13 kali. Dan PBV-nya 1,37 kali. Sebenarnya tidak under value banget ya kalau kita lihat di sini. Tapi yang menarik adalah secara historisnya, Astra ini sedang berada dalam fase yang cukup tergolong under value. Terutama kalau kita lihat dari sisi PBV. Kalau kita perhatikan, min PBV atau rata-rata PBV Astra ini adalah 1,85 dalam 3 tahun terakhir, dan saat ini valuasi PBV-nya ada di level 1,37. Jadi secara valuasi historis dia tergolong under value. Apakah kalian tertarik dengan sahamnya? Yang ketiga ada saham rokok yaitu GGRM Gudang Garam. Ini adalah produsen rokok yang besar juga dan merek-mereknya sudah sangat dikenal di Indonesia. GGRM ini di tahun 2020 memang mengalami penurunan laba bersih yang juga cukup dalam dibandingkan tahun 2019. Untuk tahun buku 2019 mereka nggak bagi dividen nih. Nah, di tahun 2020 ini kita bisa lihat apakah nanti mereka akan bagi dividen atau tidak. Secara valuasi, pricing ratio-nya sebenarnya tergolong cukup murah untuk saham di sektor consumer goods ya, dengan pricing ratio hanya sekitar 9,5 kali. Dan ini gambarannya kalau kita pakai data PE Standard Deviation Band, itu kalau kita lihat rata-rata pair-nya dalam 3 tahun terakhir itu sekitar 13,5 kali, dan saat ini berada dalam valuasi yang tergolong under value secara historisnya. Jadi GGRM ini juga menarik sebenarnya. Yang keempat tentu saja juga ada saham MSP nih, Hanjaya Mandala Sampurna. Satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 137 ribuan ketika video ini dibuat ya. Dan memang beberapa tahun terakhir saham ini mengalami penurunan harga yang cukup dalam, sehingga secara historis valuasinya menjadi lebih murah dibanding beberapa tahun yang lalu. Walaupun memang kinerja di tahun 2020 anjlok dalam juga, earning per share-nya hanya sekitar 74 saat di tahun buku 2020, namun mereka punya payout ratio dividen yang cukup tinggi nih, bahkan bisa mencapai 100%. Jadi semua laba bersih dibagikan jadi dividen bagi pemegang saham. Nah, ini valuasinya, valuasi pair-nya itu sekitar 18,51 kali, lebih mahal dibanding GGRM, namun untuk historisnya ini sedang berada dalam kondisi under value. Ini kita lihat rata-rata PE dari HMSP itu sekitar 23,3 kali ya dalam 3 tahun terakhir. Namun kalau kita lihat dengan valuasi hari ini, pricing ratio hanya 18 kali, tentu ini tergolong under value secara historisnya HMSP. Dan HMSP ini kalau Kanala lebih suka untuk memanfaatkan dividennya.
Tentang HMSP dan saham-saham dividen besar lainnya ada di video tadi, linknya juga ada di deskripsi ya. Yang kelima ada saham INDF, Indofood Sukses Makmur. Ini tentu sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, Indofood yang punya produk Indomie dan berbagai produk konsumen lainnya. Dan mereka juga punya beberapa lini bisnis lain. Nah, earning per share-nya ternyata di tahun buku 2020 itu meningkat cukup drastis dibandingkan periode 2019. Artinya, laba bersih INDF ini naik signifikan nih. Dan mereka juga punya payout ratio dividen yang cukup menarik sebenarnya, yaitu 49,7% biasanya. Nah, valuasi PER-nya ini tergolong sangat murah sebenarnya untuk saham-saham di sektor consumer goods, karena PER-nya hanya sekitar 8,9 kali. Ditambah dia punya dividen yield yang sebenarnya cukup menarik nih. Dan kalau kita lihat rata-rata PER INDF dalam 3 tahun terakhir itu sebenarnya adalah 13,3 kali ya kalau kita lihat di sini di min PBV-nya, dan saat ini tuh valuasinya PER-nya di bawah 9, artinya dia tergolong sebagai saham undervalue secara historisnya. Nah, lebih detail tentang kinerja terbaru INDF dan ICBP teman-teman bisa cek di video ini, linknya ada di deskripsi ya. Yang keenam, ada saham INKP nih, Indah Kiat Pulp and Paper. Dari namanya kita tahu bahwa mereka memproduksi pulp and paper tentunya, dan ini adalah perusahaan INKP. Nah, satu lotnya itu bisa kita beli dengan harga sekitar 1 jutaan ya, karena per lembar sahamnya sekitar Rp10.075 ketika video ini dibuat. Saham ini sempat menjadi multi-bagger beberapa tahun yang lalu, dan memang dia naik turun harga sahamnya karena mereka punya produk tuh yang berkaitan dengan komoditas tentunya. Nah, earning per share-nya memang juga naik turun dari tahun ke tahun. Ada sedikit kenaikan untuk EPS di tahun buku 2020. Dan ini valuasinya, kalau kita perhatikan, price-earning ratio-nya sekitar 12 kali. Nah, kalau kita lihat dari PBV, ini tergolong undervalue karena hanya 0,89 ya untuk PBV-nya. Yang ketujuh ada saham Telkom Indonesia tentunya. Ini adalah perusahaan yang sudah sangat kita kenal, dan ini adalah penguasa sektor telekomunikasi di Indonesia. Nah, saham Telkom ini sebenarnya sedang undervalue secara historisnya ya. Kalau kita perhatikan di sini, diperkirakan EPS-nya itu masih akan meningkat di tahun 2020, dan kalau EPS-nya meningkat artinya sesuatu yang menarik bagi saham tersebut. Mereka juga punya payout ratio dividen yang tinggi, sehingga yield dividennya pun cukup menarik sebenarnya untuk Telkom ini. Valuasi price-earning ratio ketika video ini dibuat itu adalah 15 kali, dan PBV-nya sekitar 3,27 kali ya di sini. Nah, kita akan coba lihat dari data untuk historinya Telkom nih. Kalau kita pakai rata-rata PBV dalam 3 tahun terakhir, itu ada di level 3,73 kalau lihat data ini ya. Nah, saat video ini dibuat, itu PBV-nya sekitar 3,2 kali tadi. Jadi ada sesuatu yang menarik sebenarnya untuk saham Telkom. Dan sebenarnya masih ada banyak saham-saham lain yang PBV-nya di bawah 1. Seperti misalkan ini ada saham BSDE. Kalau diperhatikan itu PBV-nya hanya 0,83. Atau seperti saham ini, saham Pegas, itu kalau kita lihat PBV-nya hanya 0,87. Jadi di LQ45 tuh masih ada berbagai saham lain yang PBV-nya di bawah 1. Jadi dia tergolong undervalue. Nah, untuk bisa screening saham semacam ini, sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan aplikasi RTI Bisnis. Buat yang mau lihat tutorialnya, bisa tonton video ini. Cara screening pakai RTI Bisnis, dan juga tentang valuasi sudah pernah kita bahas secara lengkap di video yang ini tentang menghitung valuasi saham. Link kedua video ini ada di deskripsi ya. Nah, bagaimana? Apakah kamu tertarik dengan pilihan-pilihan saham Kanala tadi? Untuk yang memang suka koleksi saham LQ45, tentunya list tadi bisa dipertimbangkan. Tapi selain LQ45, sebenarnya masih ada banyak lagi saham-saham lain yang fundamentalnya juga bagus dan menarik untuk dikoleksi. Tentunya bisa teman-teman review dan eksplor lebih lanjut. Dan di antara 7 saham tadi atau saham LQ45 yang lain, mana nih yang jadi favorit kamu? Komen di bawah ya. Dan sebelum menutup video kali ini, Kanala mau sharing beberapa strategi untuk investasi nih. Kalau misalnya sudah tahu pilihan sahamnya, terus gimana cara membelinya atau kapan timing untuk beli, teman-teman bisa tonton beberapa video berikut. Di video yang ini, Kanala sudah review tentang 3 momen terbaik untuk membeli saham yang pas. Nah, teman-teman bisa tonton videonya, atau kalau butuh tips nabung saham sesuai budgetnya masing-masing, bisa tonton video yang ini. Linknya sudah Kanala share juga di deskripsi ya. Silahkan ditonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah.